Pemalang merupakan ibu kota Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pemalang sendiri berarti suatu tempat yang dimiliki atau dikuasai Raden Djoko Malang. Memiliki kekayaan kuliner yang cukup beragam seperti sate loso, nasi grombyang, kepiting gemes, dan apem jomal. Komoditas menonjol tanaman pangan di Pemalang sendiri antara lain ada padi, ketela pohon, jagung, sayur-sayuran, bawang merah, cabai, dan ketimun. Pemalang sendiri merupakan daerah yang memiliki apresiasi pada kesenian yang merupakan peninggalan secara turun-temurun. Salah satu contohnya tradisi ruat banyu panguripan yang diadakan di Rumah Perjuangan. Untuk selengkapnya, silahkan saksikan berikut ini. Ini kenapa kok dinamakan Rumah Perjuangan? Ya, ayo kumpul wong Gunung Sari nyambut tahun baru Islam 1 Muharram. Satu tonton ngomong orang pada hidup ngisin katoke gombal kaos itu segala arit. Ya wis, ya mudah-mudahan jalur para puasa kirane bisa tuku seragaman. Terima kasih petugas dari kantor seni budaya Jawa Tengah dari Provinsi Jawa Tengah dari Semarang. Alhamdulillah.
sini ini keluarga tentara pada zaman penjajah, gitu loh. Sampai yang satu gugur ditembak di daerah Tegal, yang satu gugur ditembak di Karangsari, gitu. Yang satu ditembak tapi sudah merdeka, yang satu itu di Jawa Barat. Itu ada keluarga Mbah Resti itu berarti 3 yang di tentara gugur pada saat itu. Dan rumah itu memang sebagai dapur umum, ya, dapur tentara nasional Indonesia, dapur umum. Nah, makanya di situ rumah itu berapa kali sampai terakhir itu adanya DII itu memang untuk istilahnya untuk ancaman. Sampai sekarang itu bekas-bekas peluru di rumah itu masih. Almari kaca yang kena peluru yang di dalam itu juga masih saya amankan. Nah, itu sampai sempat pemilik rumah itu, ya, itu namanya Pak Supatmo, itu guru SD, itu sempat perlawanan setelah DITI nyerang di situ 3 kalinya. Itu bisa perlawanan dengan menjerbuk, tahu nanti malam, nanti sore DITI datang lagi. Nah, siangnya itu menjerbuk, ada cabai merah, ada beling, ada yang tajam-tajam, serbuk sampai direcek sama air, sorang sampai plus tidak ada bentuk serbukan, ya air lah. Terus air tersebut dimasukkan lampu Patromas. Waktu itu yang punya Patromas hanya itulah untuk Gunung Sari, hanya Pak Supatmo. Dimasukkan, sepujarnya dilebarkan sedikit, terus sendirinya standby di pintu sebelah barat, di belakang pintu. Nah, betul waktu itu jam yang tertentu sudah rumah itu dikepung DITI waktu itu. DITI ngepung. Nah, yang di pintu sebelah barat itu kebetulan kan banyak yang di situ. Itu dorong pintu, akhirnya meja yang untuk menahan pintu ditarik sedikit oleh Pak Supatmo itu. Nah, setelah membuka langsung dicoros, yang diincar itu matanya. Berapa orang sampai pingsan di situ, jatuh, akhirnya bubar. Itu loh, akhirnya bubar. Terus keluarga Mbah Putri sama anak-anaknya, pembantunya lari ke sungai itu, larinya ke sana, berarti ke rumahnya Pak Lurah dulu waktu itu. Itu lurahnya kakaknya Mbak Resti, namanya Pak Sudarno. Sampai ke rumah sana, malah Pak Lurahnya di sana justru sedang dicari-cari. Nah, itu sampai mengumpat ke sungai kecil, tapi agak rawan di situ. Ke situ diberondong dari atas, tapi alhamdulillah tidak kena peluru, aman lah. Nah, itu memang waktu itu berarti sudah tidak datang lagi ke sini. Setelah ada yang pingsan, ada yang sempat perlawanan. Nah, makanya di situ rumah ini sekarang tidak ada penghuninya, sebetulnya ada pemiliknya, tapi rumahnya di Pemalang sekarang. Itu dinamakan Rumah Juang. Yang menamakan ya bukan keluarga itu, tapi dari pemerintahan. Begitu, dari pemerintahan. Nah, kebetulan saya di sini akhirnya biasanya untuk kegiatan saya di sini menggunakan rumah itu. Sampai hari jadi Pemalang pernah tahun kemarin ya juga dilaksanakan di sini. Untuk tradisinya kan tadi namanya Ruat Banyu Panguripan gitu. Ya, itu ya. Bisa diceritakan mulai kapan itu tradisi dimulai, terus sejarahnya bagaimana? Bisa.
Bisa. Gini, kalau saya bicara dari awal, saya masuk perguruan Prabasari itu perguruan yang digali ya oleh asli putra Gunung Sari. Namanya Pak Pratikno, guru SD waktu itu. Guru SD. Gali keilmuan dari ilmu ayahnya sendiri, dari Mbah Hirang Tegal, Matalang, itu sendirinya suka sekali cari ilmu kebatinan. Nah, akhirnya sendirinya mendapat feeling atau apa, kok tahu-tahu langsung menggali supaya saya mendapat ridho Allah dan saya bisa membuka perguruan sendiri. Nah, itu awalnya. Nah, setelah selama 8 sampai 10 tahun mungkin Allah menghendaki Pak Pratikno uji coba pada tahun 66 67. Itu uji coba dari saudara sendiri, dari teman sendiri itu. Nah, di situ ya, lahir nama. Setelah ada uji coba 3 kali, ternyata ya bisa dikembangkan, itu jadi namanya Prabasari. Itu sebenarnya awalnya bukan Prabasari, Prabasejati. Nah, tapi guru saya yang namanya Pratikno itu jangan Prabasejati supaya Gunung Sarinya kena. Nah, Prabasari macam itu. Nah, setelah uji coba jarak 1 tahun menginformasi dan sebagainya, sosialisasi dibuka resmi tahun 69. Jadi lahirnya perguruan Prabasari tanggal 14 Januari tahun 1069. Itu. Setelah lahir berjalan tahun 7 ini singkat aja, tahun 72. Nah, tahun 72 saya masuk perguruan itu baru 1 tahun. Punya rintisan gini. Gimana ya, Gunung Sari? Ya, Gunung Sari memang awet zaman nenek moyang saya, nenek moyang Pak maksudnya, itu memang kalau musim hujan itu ya kelebihan air, tapi kalau musim kemarau memang kekeringan, bahkan kekurangan. Untuk minum aja kekurangan. Soalnya apa? Untuk desa Gunung Sari punya sumber mata air itu hanya 1, tapi ya keluarnya memang nggak mencukupi. Jadi saya itu waktu itu ya sekeluarga orang 12 itu mendapat air yang 1 hari ya berkisar 20 liter. Padahal 20 liter untuk keluarga satu rumah 12 orang, ya 12 orang, maka untuk mandi yang sepuh-sepuh, ya untuk minum dan untuk masak, ya mohon maaf, ya kurang sekali. Nah, dari perguruan dan dari sesepuh berempu, gimana usaha dari perguruan supaya setiap 1 Muharram mengambil air dari 7 sumber dengan tujuan memohon kepada Yang Kuasa agar Gunung Sari kok ada jatah gitu, ada jatah air bersih semacam itu ya. Waktu itu saya masih bujang gitu, tahun 72 masih bujang ya, jadi semangat lah, sedang semangat ya, monggo Pak, saya dilaksanakan. Nah, saya sama teman-teman berembuk, akhirnya dilaksanakan setiap malam 1 Muharram itu mengambil air ya dari 7 sumber dengan memohon kepada Yang Kuasa, dengan arah tujuannya itu bahasanya gini, zikot banyu ini kok penguripan. Terus niku tata bahasa niku mboten sederenge terlaksana.
Setelah jalan berapa tahun nembe kemawon bahasane jika banyu penguripan ya niku. Nah, berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau dulu sebelum pandemi memang begini. Ada disepakati dari tingkat kecamatan ya, mengambil air ya bagi penguripan 7 sumber, tapi dibikin 12 tempat, 12 istilahnya wadahnya lah gitu loh, supaya nanti setelah kumpul doa bersama terus dibagi 12 desa gitu ya. Tapi hanya jalan berarti berapa tahun, tapi alhamdulillah semuanya bukan dari siapa saja, ridho Allah. Sekarang Gunung Sari mengalami bukan berlebihan tapi kecukupan air. Untuk Gunung Sari ada PAM masuk ke sini, berarti selama ini baru 2 atau 4 bulan. Saya sendiri ya sudah pakai air itu, berarti sudah 4 bulan, berarti saya membayar baru 3 bulan. Ini ya memang semuanya mungkin berkah ridho Allah gitu ya, bukan semata-mata aja ini ya, enggak ya, tapi ridho Allah saya yakin. Nah, di situ dikembangkan untuk di perguruan itu tidak hanya membagi dari 12 desa. Nah, malah di situ teman-teman dari siswa Prabasari setiap tanggal 1 malam 1 Muharram itu kumpul di Padepokan. Di situ nanti ambil air terus langsung di situ tapung, berarti ada air dari mana saja sampai air laut, sampai mengambil dari air laut, dari jam-jam itu saya bikin dua bak ya, 2 tempat. Yang satu tujuan saya ini, satu yang saya beri bunga berarti untuk mandi, dan yang satu berarti yang tidak diberi bunga berarti untuk keluarga, untuk minum lah, masak gitu. Jadi bukan hanya dari untuk satu kecamatan, tapi meliputi siswa Prabasari, berarti beberapa daerah. Nah, hanya yang tidak hadir biasanya pesan, nanti saya ya udah nanti kapan waktunya diambil. Itu kalau cerita tentang itu, dan syaratnya itu tidak sulitan. Kalau kebetulan ada hiburan yang mungkin dari anak-anak muda, hiburan dulu kuda lumping, kontul, apa ya, kan semacam itu, atau rebana dan sebagainya. Nah, kalau tidak ya nggak apa-apa, yang penting sudah mendapat air tersebut, sudah kumpulkan, teman-teman kumpul berapa orang atau ratusan, biasanya lebih dari 200-an lah biasanya kumpulnya. Ini nanti saya nggak tahu. Itu insya Allah mendapat semua, mendapat air. Jadi siapa saja gitu. Jadi tidak harus orang Pulau Sari, tapi sampai di Pekalongan, Semarangnya sendiri ya bisa mendapat. Itu kalau tentang air atau banyu penguripan. Ada nggih? Nah, niku memang ada syarat. Saya biasanya, makanya saya sedang itu nata ada istilah caosan. Sebentar, caosan gue jerowong cara Jawa itu sajen ya, sajen. Tapi kalau saya siapnya sajen agak banyak supaya nanti selesai dimakan bersama, begitu loh. Iya. Itu biasanya isinya apa sih gitu? Ya itu belum komplit tapi ya itu di sana ada. Maksud saya gini loh, kalau di sana untuk nanti berarti kegiatan acara di sana, saya bicara tentang keilmuan. Nah, di sini
persiapan ini apa? Ya mohon pada yang kuasa supaya nanti dalam perjalanan pada saat mengambil air ya berjalan lancar. Harapannya hanya itu. Ya saya tidak mohon pada sesaji, tapi saya mohonnya pada yang kuasa ya. Tapi memang itu dulunya ada jalan yang semacam itu. Dan nanti mengambil air nanti berarti jadwalnya di Kabupaten Pemalang, masih di Kecamatan Pulusari, di Desa Karangsari. Tahun kemarin yang masuk YouTube itu loh, itu berarti bukan dari Suramadu tapi ambilnya dari daerah Tegal yang di Kuta sana. Nah tahun kemarin saya mengambil dari daerah Purbalingga. Jadi tidak. Iya. Supaya gini loh, supaya teman-teman saya itu jangan sampai saya percayakan dengan itu, tidak. Maksud saya semuanya siswa Prabasari merasakan begitu, tapi ya tetap dibawa ke sini kepada kita gitu. Nanti bersama semacam itu. Makanya kalau misal nanti Bapak kok mau mengikuti sampai selesai ya monggo. Ya, berarti rencana kan sesuai jadwal yang saya sampaikan. Nanti di sini pada ya sekitar jam 5 sebetulnya jam 5 acara di sini. Kalau anak-anak sudah kumpul, nah ya nggak kumpul semua lah, ada berapa. Terus nanti doa bersama di sini membaca akhir tahun. Itu. Nah, terus dilanjut sholat maghrib, habis maghrib dari itu pengambilan air. Ya sebentar lah, mungkin ya lama-lamanya 1 jam. Jaraknya dari sini berarti 3 kilo, tidak sampai 4 kilo, 3 kilo lebih. Kebetulan saya mengambil dari Desa di Karangsari itu di tepi jalan raya. Jadi misalnya pakai motor, mobil ya bisa. Ada 2 tempat. Tempat yang satu itu memang sudah dari 5 sumber jadikan 3 di situ, tapi nyatanya 5 sumbernya untuk jamban sih waktu itu yang akan diambil untuk jamban umum. Nah, terus yang satu ada 2, bukan 2 sebetulnya di situ banyak. Tapi sudah mengalir dengan satu. Anggap saja nanti mengambil air berarti 7 sumber mata air. Tuh. Di situ ya nanti kalau misalnya dari sini persiapannya sudah membaca Yasin terus doa, ya mungkin nanti ke sungai, ke sumber tinggal langsung aja. Berarti di sana nggak usah membaca Yasin, doa macam-macam sama, nanti berarti doanya dari sini setelah sebelum maghrib. Nah, itu yang rencana saya semacam. Jadi seperti dulu ya memang begitu. Supaya nanti habis Isya ke Padepokan, di sana mungkin jam 8-9 acara dimulai. Ya enggak lama-lama. Yang mungkin nunggu bisa sampai pagi, sampai jam 2 dan sebagainya, itu yang berkepentingan. Itu berarti siswa dari mana lama nggak ketemu ya, untuk peningkatan dan sebagainya semacamnya. Saya kira itu yang dari situ ya. Lanjut aja. Jadi gini, kalau nanti ya sudah ke Padepokan, itu saya bikin dua bak lah di situ, 2 bak. Di situ acara pengambilan setelah acara hampir selesai. Ya, bukan hampir selesai pengambilan, gitu loh. Jadi gini lah. Nanti kan di sana gini, setelah kumpul air sudah saya campur di situ. Nah, terus saya beri kode lah, yang ini untuk mandi dan ini untuk minum atau untuk masak gitu loh. Ya itu gini,
nanti lanjut acara dimulai di situ, pembacaan Yasin, tahlil dan doa bersama ya di situ. Selesai ya, ada doa awal tahun, terus selesai dilanjut apa acara, ada sambutan ya, kemungkinan dari panitia atau dari panitia, kenapa? Dari pengurus ketua pusat itu ya. Setelah itu ada sambutan mungkin dari kepala desa dan sambutan dari yang lain. Terakhir berarti ada sambutan dari pembina, dan nanti pembina menyampaikan di situ. Di situ, monggo dari siswa Prabasari ada kode salam, ya, kunci 1, 2, 3. Bagi yang sudah 8 ya sampai 8, bagi yang baru 1 ya sampai 1. Dan maksudnya ritual itu kan dari situ. Nah, nanti setelah selesai saya sampaikan bahwa dari pembina menyampaikan tentang keilmuan dan sebagainya. Dan diatur ini setelah ditutup nanti tinggal pengambilan air. Mau adil jangan semrawut bisa dibagi aja. Nah, sini bawa botol, sini bawa botol misalnya ya, langsung ada yang. Tapi kalau bahasanya itu rebutan ya repot, nanti malah banyak yang keluar tapi jadi nanti aturannya semacam itu. Jadi tidak kumpul langsung rayakan, enggak. Nanti ada dari apa senior perempuan